Dalam kebudayaan Jawa, ramalan bukan sekadar hiburan atau cerita rakyat, melainkan bagian dari warisan spiritual dan filsafat hidup. Orang Jawa sejak berabad-abad silam terbiasa memandang dunia melalui simbol, lambang, dan pertanda. Ramalan dianggap sebagai cermin dari kauruh, sebuah pengetahuan batin yang berusaha membaca garis takdir semesta. Dari sekian banyak ramalan yang lahir di tanah Jawa, salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang Satrio Piningit, sosok pemimpin tersembunyi yang diyakini akan muncul pada masa genting untuk membawa keadilan dan kesejahteraan. Nama Satrio Piningit muncul dalam berbagai naskah kuno, salah satunya Serat Pranitiwakya. Walau tidak seterkenal Jangka Jayabaya, Serat Pranitiwakya menyimpan detail menarik tentang keadaan zaman sebelum kedatangan pemimpin rahasia itu. Naskah ini menggambarkan sebuah era penuh kekacauan, di mana rakyat kecil hidup sengsara, penguasa kehilangan wibawa, dan nilai moral masyarakat hancur berantakan. Gambaran ini seolah menjadi pengingat bahwa setiap peradaban pernah mengalami masa kala bendu, zaman kegelapan, sebelum lahirnya terang harapan baru. Bagi masyarakat Jawa, ramalan tentang pemimpin adil selalu menjadi bahan renungan sekaligus pegangan batin. Dalam sejarah panjang Nusantara, munculnya tokoh pembebas seringkali ditafsirkan sesuai dengan konteks zamannya. Ketika penjajahan Belanda menindas rakyat, banyak orang percaya bahwa Satrio Piningit akan muncul sebagai pemimpin perlawanan. Pada masa-masa krisis politik modern, mitos ini kembali hidup sebagai simbol kerinduan terhadap pemimpin ideal yang bersih, bijaksana, dan berpihak pada rakyat. Serat Pranitiwakya menempati posisi penting karena ia tidak hanya berbicara tentang siapa pemimpin itu, tetapi juga mengajarkan tanda-tanda zaman. Dalam naskah tersebut, disebutkan bahwa sebelum munculnya pemimpin rahasia, dunia akan diguncang oleh krisis multidimensi, politik yang korup, ekonomi yang timpang, serta bencana alam yang merajalela. Ramalan ini terasa begitu relevan bagi generasi demi generasi, karena setiap masa memiliki problemnya sendiri yang bisa ditafsirkan sesuai teks kuno itu. Menariknya, konsep Pranitiwakya sendiri berarti menafsirkan kata-kata dengan teliti. Nama serat ini seolah mengajarkan bahwa ramalan bukan untuk ditelan mentah-mentah, melainkan untuk direnungkan dengan hati-hati. Orang Jawa percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan gaib. Setiap ucapan leluhur yang dituliskan dalam serat ibarat jejak spiritual yang perlu dibaca dengan kearifan, bukan sekadar rasa penasaran. Maka, membicarakan Satrio Piningit dalam Serat Pranitiwakya bukan hanya membicarakan tokoh mitos, tetapi juga membicarakan kerinduan kolektif manusia Jawa akan hadirnya pemimpin yang sejati. Di balik teks kuno itu, tersimpan nilai-nilai moral, keadilan, keberanian, kesederhanaan, dan kesetiaan pada rakyat kecil. Nilai-nilai inilah yang membuat ramalan itu terus hidup dan tidak pernah lekang di telan zaman. Serat Pranitiwakya adalah salah satu naskah kuno Jawa yang penuh dengan nilai ramalan dan ajaran filsafat hidup. Walaupun namanya tidak setenar Jangka Jayabaya atau Serat Kalatidha, namun bagi kalangan tertentu, terutama para ahli kebudayaan Jawa dan spiritualis, serat ini dianggap memiliki bobot penting dalam memahami perjalanan bangsa. Serat ini sering disebut sebagai salah satu sumber yang menyinggung keberadaan Satrio Piningit atau pemimpin tersembunyi. Asal-usul Serat Pranitiwakya masih menyisakan perdebatan. Sebagian ahli filologi Jawa menyebutkan bahwa serat ini ditulis pada masa akhir Mataram Islam, kemungkinan pada abad ke-18 atau ke-19. Masa itu adalah periode penuh goncangan politik, di mana kerajaan Jawa mengalami perpecahan internal dan campur tangan kolonial Belanda semakin kuat. Banyak naskah yang lahir sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap keadaan, salah satunya melalui ramalan tentang datangnya pemimpin penyelamat. Nama Pranitiwakya berasal dari kata praniti yang berarti meneliti atau menyelidiki dengan teliti, dan wakya yang berarti kata-kata atau ucapan. Jadi,
Serat Pranitiwakya bisa dipahami sebagai naskah yang berisi tafsir atau penelitian mendalam atas kata-kata ramalan. Dari namanya saja, kita sudah bisa menebak bahwa isi serat ini mengandung makna simbolis yang tidak boleh ditafsirkan secara terburu-buru. Serat ini tidak memiliki penulis yang jelas. Sebagaimana banyak karya sastra Jawa kuno, nama penulis sering disamarkan atau dibiarkan anonim. Hal ini mungkin disengaja untuk menjaga keselamatan, mengingat isi ramalan seringkali menyindir penguasa yang sedang berkuasa. Bisa dibayangkan, jika isi naskah secara terang-terangan mengkritik raja atau pejabat, maka nyawa penulisnya bisa terancam. Oleh sebab itu, gaya penyampaian yang penuh simbol, teka-teki, dan sindiran halus menjadi ciri khas serat-serat Jawa. Serat Pranitiwakya menggambarkan keadaan zaman yang rusak, lalu memunculkan harapan akan hadirnya pemimpin bijak. Deskripsi tentang masa kekacauan ini sering disandingkan dengan kondisi sosial masyarakat Jawa pada saat penjajahan. Rakyat banyak yang terjepit oleh pajak, kerja paksa, dan penindasan kolonial. Tidak heran bila ramalan tentang pemimpin adil dianggap sebagai harapan spiritual yang menenangkan hati rakyat kecil. Menariknya, serat ini tidak hanya berbicara tentang politik. Di dalamnya juga terdapat pesan moral dan spiritual. Misalnya, disebutkan bahwa tanda-tanda datangnya pemimpin rahasia dapat dilihat dari hancurnya nilai moral masyarakat, orang lebih mementingkan harta, persaudaraan terkoyak, dan orang-orang suci kehilangan tempatnya. Dengan demikian, ramalan itu sebenarnya mengingatkan pembacanya untuk mawas diri dan kembali pada nilai-nilai luhur. Serat Pranitiwakya kemudian diwariskan secara turun-temurun melalui salinan naskah maupun tradisi tutur. Beberapa salinan ditemukan di perpustakaan keraton maupun koleksi pribadi para pujangga Jawa. Meskipun tidak semua versi sama persis, inti pesannya tetap sama. Dunia akan mengalami kegelapan, namun kelak akan datang seorang pemimpin yang membawa terang. Dari sisi sejarah, keberadaan serat ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Jawa menghadapi penderitaan dengan cara yang unik. Mereka tidak hanya melawan secara fisik, tetapi juga melawan dengan menjaga harapan melalui kata-kata ramalan. Dengan begitu, teks ini berfungsi sebagai sumber daya spiritual yang menguatkan batin rakyat untuk tetap percaya bahwa suatu hari nanti, keadilan akan kembali hadir. Serat Pranitiwakya, meskipun tidak setenar Jangka Jayabaya, tetap memiliki struktur khas naskah Jawa yang syarat makna simbolik. Seperti kebanyakan serat, teks ini disusun dalam bentuk tembang atau pupuh berbahasa Jawa kuno dan Jawa baru, yang berisi untayan kalimat penuh kiasan. Setiap bait tidak sekadar menuturkan cerita, melainkan menyimpan lapisan makna yang harus dipraniti, diteliti dengan teliti, agar bisa dipahami secara utuh. Secara garis besar, isi serat Pranitiwakya dapat dibagi ke dalam beberapa bagian utama. 1. Gambaran zaman rusak, Kala Bendu. Bagian pertama banyak menjelaskan tentang kondisi dunia yang penuh kerusakan. Dalam teks ini, masa tersebut digambarkan dengan tanda-tanda yang bisa diamati di kehidupan masyarakat, pejabat yang serakah, hukum yang bisa dibeli, rakyat yang menderita, serta terjadinya bencana alam beruntun. Kala Bendu menjadi simbol zaman kegelapan, di mana nilai moral runtuh dan manusia lebih mementingkan harta serta kekuasaan daripada persaudaraan dan kebenaran. 2. Pertanda kemunculan pemimpin rahasia. Setelah menggambarkan kerusakan, serat ini lalu memberikan isyarat akan munculnya seorang pemimpin yang disebut sebagai Satria Pinanggih atau Satrio Piningit, seorang satria yang tidak mudah dikenali. Pemimpin ini tidak datang dari istana megah, melainkan lahir dari kalangan sederhana. Ia digambarkan memiliki sifat rendah hati, dekat dengan rakyat kecil, dan berwibawa tanpa harus mengandalkan kekuasaan lahiriah. 3. Ciri-ciri Satrio Piningit. Dalam beberapa pupuh disebutkan bahwa pemimpin ini tidak dikenal luas pada awalnya.
Ia hidup tersembunyi, mungkin bahkan dianggap orang biasa. Namun, dalam dirinya ada keistimewaan batin, keteguhan hati, keberanian, dan kekuatan spiritual. Ciri lainnya adalah kesediaannya berkorban demi rakyat, serta kemampuannya menegakkan keadilan tanpa pilih kasih. 4. Transformasi zaman. Bagian berikutnya menggambarkan perubahan besar yang terjadi setelah pemimpin itu muncul. Dunia yang sebelumnya penuh kekacauan mulai berubah menjadi tertib. Rakyat kecil mendapatkan haknya, para pemimpin korup tersingkir, dan keseimbangan alam kembali terjaga. Gambaran ini seakan menjadi visi tentang zaman keemasan atau zaman rahayu yang dinanti. 5. Pesan moral dan spiritualitas. Tidak kalah penting, serat ini mengandung pesan-pesan moral. Misalnya, peringatan agar manusia tidak terlena oleh harta, agar pemimpin selalu ingat pada amanah rakyat, dan agar masyarakat tidak kehilangan arah spiritual. Ramalan tentang Satrio Piningit bukan sekadar ramalan politik, melainkan juga ajakan untuk kembali pada nilai kebajikan. Jika dicermati, struktur ini mirip dengan pola ramalan Jawa lainnya. Dimulai dengan masa kegelapan, lalu muncul tokoh penyelamat, kemudian berakhir dengan datangnya kesejahteraan. Pola ini sebenarnya mencerminkan siklus kehidupan manusia dan peradaban. Setiap masa jaya selalu diikuti keruntuhan, lalu dihidupkan kembali oleh kekuatan baru. Dengan demikian, isi pokok serat Pranitiwakya bukan hanya tentang siapa Satrio Piningit itu, tetapi juga bagaimana manusia Jawa diajak memahami zaman. Serat ini mendorong masyarakat untuk melihat penderitaan bukan sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai pintu menuju kebangkitan baru. Disinilah letak daya tariknya, teks ini hidup bukan karena menyebut nama tertentu, tetapi karena memberi harapan abadi bagi siapapun yang membacanya. Dalam serat Pranitiwakya, salah satu bagian yang paling menonjol adalah gambaran tentang sebuah era yang disebut sebagai zaman Kalabendu, yaitu zaman kegelapan yang penuh dengan penderitaan dan kekacauan. Bagian ini menjadi pondasi penting bagi keseluruhan ramalan, karena tanpa memahami konteks kehancuran, kehadiran Satrio Piningit tidak akan memiliki makna yang kuat. Naskah ini menguraikan kondisi sosial yang rusak parah. Para pemimpin dan pejabat digambarkan sebagai orang yang serakah, hanya memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga, sementara rakyat dibiarkan lapar dan miskin. Hukum tidak lagi menjadi penegak keadilan, melainkan alat untuk menekan yang lemah. Orang yang memiliki harta bisa membeli putusan, sementara rakyat kecil selalu kalah di pengadilan. Gambaran ini terasa seperti kritik tajam terhadap kondisi politik di masa penulisan serat, meski dibalut dengan bahasa simbolis. Selain kerusakan sosial, Pranitiwakya juga menyebutkan krisis moral. Masyarakat kehilangan pegangan spiritual, orang lebih mementingkan harta dan kesenangan duniawi daripada kebajikan. Persaudaraan runtuh, kepercayaan antar sesama hilang, bahkan orang-orang suci yang seharusnya menjadi panutan justru tersisih. Dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai sirna kauruh luhur, lenyapnya ajaran luhur dari kehidupan sehari-hari. Kekacauan ini tidak hanya menyentuh aspek manusia, tetapi juga alam semesta. Serat Pranitiwakya menyinggung tentang datangnya bencana beruntun, gagal panen, banjir, gempa, hingga peperangan yang menimbulkan penderitaan massal. Alam seakan ikut memberontak terhadap rusaknya moral manusia. Pola ini selaras dengan pandangan kosmologi Jawa, di mana manusia, alam, dan jagat raya adalah satu kesatuan. Jika manusia berbuat salah, maka alam pun akan bereaksi. Menariknya, gambaran tentang zaman kekacauan ini sangat fleksibel. Setiap generasi yang membaca naskah ini bisa merasa bahwa ramalan itu sedang berbicara tentang zamannya sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat melihatnya sebagai cerminan penderitaan akibat kerja paksa dan pajak berat. Pada masa modern,
banyak orang menafsirkannya sebagai sindiran terhadap korupsi, ketidakadilan hukum, atau kerusakan lingkungan. Disinilah kekuatan teks Jawa. Ia bersifat kontekstual, mampu hidup di setiap masa tanpa kehilangan relevansinya. Namun, meskipun penuh dengan nuansa suram, bagian ini tidak dimaksudkan untuk menjerumuskan pembaca dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia menjadi semacam pintu masuk menuju harapan. Dalam tradisi Jawa, gambaran tentang kehancuran selalu diikuti dengan janji kebangkitan. Seperti malam yang gelap gulita sebelum fajar menyingsing, demikian pula masa kala Bendu adalah pendahuluan bagi datangnya pemimpin rahasia yang akan membawa terang. Dengan demikian, zaman kekacauan dalam serat Pranitiwakya bukan hanya potret sosial, melainkan juga peringatan moral. Ia mengajarkan bahwa keruntuhan suatu bangsa biasanya berawal dari hilangnya moralitas dan keserakahan pemimpin. Namun, di balik itu, serat ini juga menanamkan keyakinan bahwa setiap kegelapan pada akhirnya akan melahirkan cahaya baru. Cahaya itu diwujudkan dalam sosok Satrio Piningit, pemimpin yang dinanti untuk membalikkan keadaan. Serat Pranitiwakya tidak hanya berhenti pada gambaran zaman kegelapan, tetapi juga menghadirkan sebuah titik terang, hadirnya seorang pemimpin rahasia yang akan mengubah arah sejarah. Sosok ini dikenal dengan sebutan Satrio Piningit, ksatria tersembunyi yang selama ini dipelihara oleh semesta untuk muncul di saat yang tepat. Dalam teks, kehadiran pemimpin ini sering digambarkan dengan bahasa simbol. Ia tidak lahir dari garis keturunan raja yang megah, melainkan dari kalangan sederhana, bahkan dianggap orang biasa. Justru karena kesederhanaan inilah ia tidak tercium oleh penguasa yang lalim. Kata Piningit berarti disembunyikan atau dirahasiakan, sebuah tanda bahwa hidupnya tidak akan banyak dikenal orang sebelum waktunya tiba. Naskah menyebutkan bahwa pemimpin ini muncul ketika penderitaan rakyat sudah mencapai puncaknya. Ketika semua jalan seakan buntu, ketika rakyat sudah kehilangan harapan kepada penguasa, maka muncullah pemimpin yang selama ini tidak disangka-sangka. Kehadirannya seperti air jernih di tengah padang tandus, menyejukkan, menyegarkan, sekaligus memberi kehidupan baru. Ciri penting dari pemimpin ini bukanlah kekuatan fisik semata, melainkan keteguhan batin dan kekuatan spiritual. Serat Pranitiwakya menggambarkan ia sebagai sosok yang kuat karena kesabaran, bijaksana karena pengalaman hidup yang pahit, dan berani karena memiliki keyakinan penuh pada kebenaran. Ia bukanlah pemimpin yang lahir dari ambisi pribadi, tetapi dari panggilan zaman. Kisah lahirnya pemimpin rahasia ini sebenarnya menggambarkan sebuah pola budaya Jawa, harapan terhadap munculnya Ratu Adil. Sejak masa lampau, rakyat kecil selalu menanti datangnya pemimpin yang benar-benar berpihak pada mereka, bukan sekadar penguasa yang memikirkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, setiap kali ada tokoh yang dianggap karismatik atau berbeda dari penguasa biasa, masyarakat Jawa kerap menghubungkannya dengan ramalan Satrio Piningit. Selain itu, kehadiran pemimpin rahasia ini sering dikaitkan dengan konsep wahyu kedaton, yakni anugerah ilahi yang turun kepada orang tertentu untuk memimpin. Dalam tradisi Jawa, kekuasaan bukan hanya urusan politik, tetapi juga berkaitan dengan restu semesta. Maka, seorang pemimpin sejati diyakini harus mendapatkan wahyu agar kepemimpinannya sah secara spiritual. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang pada akhirnya menerima wahyu itu, sehingga wibawanya tidak bisa ditandingi. Simbol lain yang menarik adalah bahwa Satrio Piningit sering disebut akan mengalami penderitaan panjang sebelum muncul. Ia hidup di tengah kesulitan, bahkan mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Namun penderitaan itu justru membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat, penuh empati, dan siap menghadapi tantangan besar. Hal ini memberi pesan moral bahwa pemimpin sejati bukanlah yang dimanjakan oleh kekuasaan sejak kecil, melainkan yang ditempa oleh pengalaman hidup keras.
Dengan demikian, lahirnya pemimpin rahasia dalam Serat Pranitiwakya tidak hanya menjadi ramalan masa depan, melainkan juga teladan spiritual. Naskah ini mengajarkan bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang hidup sederhana, dekat dengan penderitaan rakyat, kuat dalam spiritualitas, dan muncul bukan karena ambisi, melainkan karena panggilan zaman. Sosok inilah yang diyakini akan mengembalikan keseimbangan setelah masa kegelapan berakhir. Salah satu bagian paling menarik dari Serat Pranitiwakya adalah uraian mengenai ciri-ciri Satrio Piningit. Naskah ini tidak menyebut nama atau silsilah secara gamblang, melainkan memberikan tanda-tanda umum yang penuh simbol dan bisa ditafsirkan secara luas. Hal ini sesuai dengan tradisi Jawa yang gemar menggunakan bahasa kias, sehingga setiap generasi bebas menafsirkan sesuai dengan konteks zamannya. Beberapa ciri utama yang disebutkan antara lain: 1. Asal-usul sederhana. Serat Pranitiwakya menekankan bahwa pemimpin ini bukan berasal dari keluarga raja atau bangsawan. Ia lahir dari kalangan biasa, hidup sederhana, dan mungkin tidak menonjol di mata orang banyak. Kesederhanaan ini membuatnya tersembunyi dari perhatian penguasa lalim, sekaligus mendekatkannya dengan penderitaan rakyat kecil. 2. Terpencil dan tersembunyi. Kata piningit berarti disembunyikan. Dalam konteks serat, hal ini dapat dipahami sebagai kehidupan yang tidak mencolok. Ia mungkin hidup di tempat terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Namun justru dari kesepiannya itu ia memperoleh kedalaman batin dan kekuatan spiritual. 3. Berbudi luhur dan tegar menghadapi cobaan. Serat ini menggambarkan bahwa sebelum muncul, calon pemimpin ini akan menjalani banyak penderitaan. Ia diuji dengan kesusahan hidup, ketidakadilan, bahkan mungkin pengkhianatan. Namun, dari penderitaan itu tumbuh watak yang sabar, tangguh, dan penuh empati terhadap sesama. 4. Dekat dengan rakyat kecil. Satrio Piningit bukanlah pemimpin yang menjaga jarak. Ia digambarkan selalu dekat dengan rakyat kecil, memahami penderitaan mereka, dan berbicara dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami semua orang. Kedekatannya dengan rakyat membuat ia memperoleh kepercayaan, bukan karena gelar, melainkan karena ketulusan. 5. Kekuatan spiritual. Serat Pranitiwakya juga menyinggung soal wahyu kedaton atau restu ilahi. Satrio Piningit digambarkan menerima wahyu itu sehingga wibawanya tidak bisa ditandingi. Ia tidak hanya memimpin dengan strategi politik, tetapi juga dengan kekuatan batin yang membuatnya disegani kawan maupun lawan. 6. Tidak mudah dikenali pada awalnya. Salah satu ciri unik yang sering disebut adalah bahwa masyarakat tidak langsung menyadari siapa Satrio Piningit. Ia hidup seperti orang biasa, sehingga banyak yang meremehkannya. Baru ketika zaman benar-benar membutuhkan, identitasnya terungkap melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Ciri-ciri tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ramalan, tetapi juga sebagai standar ideal seorang pemimpin. Dalam tradisi Jawa, teks semacam ini sering digunakan untuk memberi teladan. Dengan kata lain, meski belum tentu ada satu orang yang memenuhi semua tanda itu, masyarakat tetap bisa bercermin dari ciri-ciri tersebut untuk menilai pemimpin yang ada di zamannya. Menariknya, ciri-ciri ini sangat berbeda dari gambaran pemimpin konvensional yang biasanya dikaitkan dengan kekuasaan, kemewahan, dan garis keturunan bangsawan. Serat Pranitiwakya justru mengajarkan bahwa pemimpin sejati lahir dari kesederhanaan, penderitaan, dan pengabdian tulus. Dengan begitu, teks ini memberikan harapan sekaligus kritik, harapan akan hadirnya pemimpin adil, dan kritik terhadap para penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri. Dengan uraian ini, Satrio Piningit dalam Serat Pranitiwakya bukanlah sekadar figur mitos, tetapi simbol tentang pemimpin ideal.
Ia hadir untuk mengingatkan manusia bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang paling rela berkorban untuk kebenaran dan rakyat. Untuk memahami mengapa Serat Pranitiwakya lahir dan mengapa sosok Satrio Piningit begitu penting, kita perlu melihat latar belakang sosial politik Jawa pada masa penulisan serat ini. Seperti banyak karya sastra Jawa lainnya, teks ini lahir bukan dalam ruang hampa, melainkan sebagai refleksi atas kondisi masyarakat dan politik yang sedang berlangsung. Pada abad ke-18 hingga ke-19, Jawa berada dalam situasi yang penuh ketegangan. Setelah keruntuhan Mataram Islam, kerajaan Jawa terpecah menjadi beberapa kekuasaan, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Perpecahan ini tidak hanya melemahkan kekuasaan politik Jawa, tetapi juga membuka jalan bagi intervensi kolonial Belanda yang semakin mendominasi. Rakyat menjadi korban, karena selain dipaksa tunduk pada penguasa lokal, mereka juga harus menanggung beban pajak dan kerja paksa dari pemerintah kolonial. Situasi inilah yang melahirkan rasa frustrasi sekaligus kerinduan akan hadirnya pemimpin sejati. Ramalan tentang Satrio Piningit menjadi simbol harapan bagi rakyat kecil. Mereka percaya bahwa suatu hari akan ada pemimpin yang bangkit untuk membebaskan bangsa dari penderitaan. Dengan demikian, Serat Pranitiwakya bisa dipandang sebagai bentuk perlawanan halus terhadap ketidakadilan, meski disampaikan dalam bahasa simbolis agar tidak dianggap membahayakan penguasa. Selain faktor kolonial, kondisi moral masyarakat juga ikut terpengaruh. Kesenjangan sosial semakin lebar. Para bangsawan sering bekerja sama dengan Belanda demi mempertahankan kekuasaan, sementara rakyat terus dieksploitasi. Dalam suasana inilah muncul gambaran zaman kala bendu, korupsi, pengkhianatan, dan kehancuran moral. Ramalan dalam serat seolah menjadi cermin bagi masyarakat Jawa untuk merenungkan keadaan mereka sendiri. Kita juga perlu memahami konsep kekuasaan dalam budaya Jawa. Dalam pandangan tradisional, seorang pemimpin bukan hanya penguasa politik, tetapi juga pusat kosmos. Pemimpin dianggap memiliki hubungan dengan kekuatan gaib dan harus menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Jika pemimpin gagal, maka keseimbangan semesta terganggu, yang ditandai dengan bencana alam atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, lahirnya Satrio Piningit dalam ramalan mencerminkan kerinduan akan sosok yang mampu mengembalikan keseimbangan kosmos tersebut. Selain itu, tradisi ramalan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Dengan menyebut bahwa pemimpin adil akan datang dari kalangan sederhana, serat ini secara tidak langsung mengkritik para bangsawan yang hidup mewah di tengah penderitaan rakyat. Pesan moralnya jelas, seorang pemimpin sejati bukan diukur dari keturunan, melainkan dari watak dan pengabdiannya. Dalam konteks lebih luas, Serat Pranitiwakya juga merupakan bentuk resistensi kultural. Ketika rakyat tidak bisa melawan secara militer, mereka melawan dengan menjaga harapan melalui teks, doa, dan simbol. Ramalan menjadi senjata psikologis yang membuat rakyat tetap bertahan, percaya bahwa penderitaan mereka bukan akhir, melainkan jalan menuju perubahan. Dengan demikian, konteks sosial politik Jawa kuno memberikan landasan penting untuk memahami serat ini. Ramalan tentang Satrio Piningit bukan sekadar fantasi, tetapi respon nyata terhadap krisis politik, sosial, dan moral yang melanda masyarakat Jawa. Ia adalah suara hati rakyat kecil yang merindukan pemimpin adil, suara yang tetap bergema hingga kini. Serat Pranitiwakya bukan hanya teks ramalan yang membicarakan masa depan, melainkan juga sebuah karya penuh nilai filosofis dan spiritual. Di balik uraian tentang zaman kegelapan dan kedatangan Satrio Piningit, tersimpan ajaran mendalam mengenai makna kehidupan, kepemimpinan, dan perjalanan batin manusia. Pertama, dari sisi filsafat Jawa, ramalan dalam serat ini mencerminkan pandangan tentang siklus kehidupan.
Orang Jawa percaya bahwa dunia bergerak dalam pola berulang, kejayaan akan diikuti kehancuran, lalu lahir kembali sebuah zaman keemasan. Pandangan ini sejalan dengan konsep kosmologi Jawa yang melihat sejarah sebagai lingkaran, bukan garis lurus. Maka, hadirnya Satrio Piningit dapat dipahami sebagai fase kebangkitan setelah masa Kala Bendu. Ia adalah simbol bahwa setiap kehancuran selalu diikuti harapan baru. Kedua, dari sisi spiritualitas, teks ini menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Zaman kegelapan dalam serat digambarkan lahir bukan semata-mata karena kesalahan politik, melainkan juga akibat rusaknya moral manusia. Ketika manusia lebih mementingkan harta, lupa pada ajaran luhur, dan tidak lagi menghormati harmoni alam, maka bencana datang sebagai peringatan. Kehadiran Satrio Piningit bukan hanya untuk memperbaiki sistem pemerintahan, tetapi juga untuk memulihkan keselarasan batin manusia dengan jagat raya. Ketiga, serat ini menyampaikan pesan etika kepemimpinan. Sosok Satrio Piningit bukanlah pemimpin yang lahir dari ambisi pribadi, tetapi dari panggilan zaman dan restu ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati dalam pandangan Jawa bukanlah hasil perebutan kekuasaan, melainkan hasil pengabdian dan ketulusan. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin ideal harus rela berkorban, sederhana, dekat dengan rakyat, dan menjunjung tinggi kebenaran. Keempat, ada makna ketabahan dan penderitaan. Serat Pranitiwakya menggambarkan bahwa Satrio Piningit harus melalui banyak ujian hidup sebelum muncul sebagai pemimpin. Ini bisa ditafsirkan bahwa penderitaan adalah bagian dari proses pembentukan jiwa. Seorang pemimpin yang sejati tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari kesulitan yang membentuk empati dan kebijaksanaan. Secara spiritual, penderitaan dipandang sebagai jalan penyucian diri agar seseorang layak menerima wahyu kepemimpinan. Kelima, serat ini memiliki dimensi harapan kolektif. Bagi rakyat kecil, membaca atau mendengar kisah tentang Satrio Piningit memberi kekuatan batin untuk bertahan di tengah penderitaan. Secara filosofis, harapan ini berfungsi sebagai energi hidup yang menjaga semangat agar tidak padam. Dengan percaya bahwa pemimpin adil suatu hari akan datang, rakyat tetap memiliki alasan untuk bersabar, berjuang, dan tidak menyerah pada keputusasaan. Dengan demikian, makna filosofis dan spiritual serat Pranitiwakya jauh melampaui sekadar ramalan. Ia adalah ajaran hidup yang mengingatkan manusia untuk menjaga moral, menghormati harmoni alam, dan tidak kehilangan harapan meski hidup dalam penderitaan. Satrio Piningit bukan hanya sosok yang ditunggu, tetapi juga cermin ideal bagi setiap orang yang ingin memimpin dirinya sendiri menuju kebajikan. Seiring perjalanan waktu, serat Pranitiwakya dan ramalan tentang Satrio Piningit tidak hanya menjadi milik masyarakat Jawa, tetapi juga melekat dalam imajinasi bangsa Indonesia secara lebih luas. Di era modern, tafsir mengenai Satrio Piningit terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Pertama, ramalan ini sering dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan. Pada masa kolonial, rakyat menjadikan kisah Satrio Piningit sebagai bentuk harapan bahwa penjajahan suatu hari akan berakhir. Setelah Indonesia merdeka, simbol itu bergeser. Rakyat menafsirkannya sebagai harapan akan hadirnya pemimpin yang mampu membawa bangsa keluar dari krisis, entah itu krisis ekonomi, politik, atau moral. Kedua, interpretasi modern juga muncul dalam ranah politik praktis. Tidak jarang, tokoh-tokoh politik dikaitkan dengan ramalan Satrio Piningit. Beberapa pemimpin besar Indonesia, mulai dari proklamator kemerdekaan hingga presiden-presiden berikutnya, pernah dipersepsikan oleh pendukungnya sebagai sosok yang sesuai dengan ciri-ciri dalam ramalan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya daya hidup simbol Satrio Piningit di tengah masyarakat. Namun,
Tafsir semacam ini juga menimbulkan kontroversi. Bagi sebagian orang, mengaitkan tokoh politik tertentu dengan ramalan bisa berbahaya karena berpotensi dipakai sebagai legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, banyak budayawan menekankan bahwa Satrio Piningit sebaiknya dipahami lebih sebagai simbol moral daripada sosok nyata yang bisa ditunjuk dengan jari. Ketiga, dalam konteks budaya populer, Satrio Piningit hadir dalam berbagai bentuk, buku, lagu, film, hingga diskusi media sosial. Generasi muda yang mungkin tidak lagi akrab dengan serat kuno tetap bisa merasakan daya tarik ramalan ini karena disajikan dalam bahasa yang lebih kekinian. Misalnya, ada yang menafsirkan Satrio Piningit sebagai pemimpin visioner di era digital, atau bahkan sebagai gerakan kolektif rakyat yang sadar akan keadilan. Keempat, dari sisi spiritual, banyak orang modern melihat Satrio Piningit bukan hanya sebagai figur politik, tetapi juga sebagai simbol transformasi diri. Artinya, setiap orang sejatinya bisa menjadi Satrio Piningit dalam lingkup kehidupannya masing-masing, menjadi pribadi yang jujur, adil, sederhana, dan membawa manfaat bagi lingkungannya. Tafsir ini membawa pesan universal bahwa perubahan tidak harus menunggu satu tokoh besar, tetapi bisa dimulai dari kesadaran individu. Kelima, dalam konteks global, ramalan Satrio Piningit sering disejajarkan dengan mitos-mitos penyelamat dari berbagai budaya, Mesias dalam tradisi Yahudi Kristen, Imam Mahdi dalam Islam, atau Kalki Avatar dalam Hindu. Kesamaan ini menunjukkan bahwa harapan akan hadirnya pemimpin penyelamat adalah bagian dari kebutuhan spiritual manusia di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, interpretasi modern Satrio Piningit memperlihatkan fleksibilitas makna teks kuno. Ia bisa dibaca sebagai simbol politik, pesan moral, inspirasi spiritual, hingga karya budaya populer. Kekuatan serat ini terletak pada kemampuannya untuk terus hidup, menyesuaikan diri dengan zaman, dan tetap relevan bagi masyarakat Indonesia. Serat Pranitiwakya dengan ramalan Satrio Piningit telah melewati perjalanan panjang dalam sejarah bangsa Jawa dan Indonesia. Dari sekadar teks kuno yang dibacakan di lingkungan keraton, ia menjelma menjadi sumber inspirasi dan simbol harapan rakyat kecil yang hidup dalam tekanan sosial, politik, dan ekonomi. Hingga kini, ramalan tersebut tidak pernah benar-benar padam, justru semakin berkembang mengikuti dinamika zaman. Di masa kini, relevansi ramalan Satrio Piningit bisa dilihat dari dua sisi utama. Pertama, sebagai cermin moral kolektif. Sosok Satrio Piningit bukan hanya seorang tokoh yang dinanti, melainkan gambaran tentang pemimpin ideal, jujur, sederhana, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam dunia yang semakin kompleks, pesan moral ini tetap dibutuhkan agar masyarakat tidak kehilangan standar etika dalam memilih dan menilai pemimpinnya. Kedua, ramalan ini berfungsi sebagai sumber harapan dan kekuatan batin. Sejarah menunjukkan bahwa harapan adalah energi yang mampu menjaga semangat hidup di tengah penderitaan. Di era penuh tantangan, mulai dari krisis ekonomi, ketidakpastian politik, hingga ancaman lingkungan, kisah tentang Satrio Piningit memberikan keyakinan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Namun, penting juga untuk menafsirkan ramalan ini dengan bijak. Harapan tidak boleh membuat masyarakat pasif, hanya menunggu hadirnya pemimpin penyelamat. Justru sebaliknya, ramalan ini harus dibaca sebagai dorongan agar setiap individu mau bertransformasi. Dalam makna filosofisnya, Satrio Piningit bisa dilihat sebagai simbol diri yang tersembunyi dalam setiap orang, yang hanya akan lahir jika manusia berani menjalani penderitaan, menjaga integritas, dan mengabdi pada kebaikan. Dalam konteks Indonesia modern, tantangan bangsa semakin berlapis. Ketidakadilan sosial, polarisasi politik, degradasi moral, hingga krisis lingkungan. Semua ini seolah menggambarkan kembali ramalan tentang zaman kala Bendu dalam Serat Pranitiwakya.
Maka, pesan teks kuno ini terasa lebih aktual. Perubahan sejati tidak datang dari sekadar sistem, melainkan dari kualitas pemimpin dan rakyat yang menegakkan nilai luhur. Relevansi lainnya adalah pada aspek kebudayaan. Ramalan Satrio Piningit menunjukkan betapa kuatnya tradisi Jawa dalam memadukan spiritualitas, filsafat, dan kehidupan sosial. Dengan merawat teks ini, kita bukan hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkaya identitas bangsa. Dalam dunia global yang serba cepat, kearifan lokal seperti Serat Pranitiwakya bisa menjadi sumber inspirasi untuk menghadapi masa depan tanpa tercerabut dari akar budaya sendiri. Akhirnya, Satrio Piningit tidak harus dimaknai sebagai figur tunggal yang muncul secara ajaib. Ia bisa hadir dalam wujud pemimpin yang lahir dari rakyat, atau bahkan sebagai gerakan kolektif masyarakat yang sadar akan pentingnya keadilan dan harmoni. Yang terpenting, nilai-nilai yang terkandung dalam ramalan ini tetap dijaga: kejujuran, pengabdian, kesederhanaan, dan keberanian menghadapi penderitaan demi terciptanya kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, Serat Pranitiwakya dan ramalan Satrio Piningit akan selalu relevan. Ia bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi pesan abadi yang menuntun bangsa untuk terus mencari cahaya di tengah gelapnya zaman. Harapan itu hidup, dan selama manusia percaya, Satrio Piningit akan selalu hadir, baik sebagai sosok nyata, maupun sebagai semangat yang membimbing perjalanan bangsa menuju keadilan dan kebaikan.